Apa yang lebih mengerikan dari kematian? Jawabannya adalah dijadikan objek. Di sekolah, kita belajar tentang kekejaman Nazi, tapi ada satu bab yang sengaja dirobek dari buku sejarah kolektif dunia, Unit 731, sebuah kompleks rahasia di Manchuria, di mana sains berubah menjadi instrumen iblis. Ini bukan sekadar cerita perang, ini adalah dokumentasi tentang bagaimana moralitas manusia bisa lenyap total di bawah mikroskop. Ribuan nyawa disiksa dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh otak sehat, dan yang paling memuakan, para pelakunya tidak berakhir di tiang gantungan. Mereka berakhir di kursi empuk perusahaan farmasi dan universitas ternama berkat kesepakatan rahasia dengan pemerintah Amerika Serikat. Hari ini, kita bongkar kengerian yang mereka coba hapus. Ambisi imperialisme Jepang, muncul seorang pria bernama Shiro Ishii. Dia jenius, karismatik, dan sepenuhnya sosiopat. Dia meyakinkan militer bahwa senjata kimia dan biologi adalah senjata masa depan yang murah namun mematikan. Di Pingvan, mereka membangun fasilitas seluas 6 km persegi dengan lebih dari 150 bangunan. Tapi bagi para tentara di sana, orang-orang di dalam sel bukanlah manusia. Mereka disebut Maruta. Kenapa Maruta? Karena secara resmi, kompleks ini adalah pabrik penggergajian kayu. Jika seorang tahanan mati saat dieksperimen, mereka tidak mengatakan seorang manusia mati, tapi satu lok kayu telah tumbang. Mentalitas dehumanisasi inilah yang membiarkan dokter-dokter muda Jepang melakukan hal-hal paling biadab tanpa rasa bersalah. Korban mereka, warga sipil Tiongkok, gerilyawan Korea, hingga tentara Soviet yang malang. Disclaimer, narasi berikut berdasarkan kesaksian nyata host. Mari kita bicara blak-blakan tentang apa yang terjadi di dalam laboratorium itu. Eksperimen viviseksi tanpa bius. Ini adalah puncak kegilaan Ishii. Mereka membedah dada dan perut manusia hidup-hidup. Kenapa tanpa bius? Karena mereka percaya obat bius akan mengubah reaksi fisiologis tubuh, sehingga data penelitian menjadi tidak murni. Mereka memotong organ satu persatu hanya untuk melihat berapa lama manusia bisa bertahan sebelum jantungnya berhenti. Eksperimen ruang dekompresi. Mereka memasukkan tawanan ke dalam ruang vakum dan menyedot oksigennya secara ekstrem. Mereka mencatat dengan detail kapan bola mata manusia akan keluar dari rongganya dan kapan usus akan meledak akibat tekanan udara yang hilang. Eksperimen frostbite. Di musim dingin Manchuria yang mencapai minus 30 derajat Celcius, tawanan dibawa keluar dan disiram air hingga tangan mereka membeku total. Para peneliti akan memukul tangan itu dengan tongkat hingga terdengar suara seperti kayu patah. Setelah itu, mereka mencoba metode penyembuhan dengan menyiramkan air mendidih ke kulit yang beku, yang justru membuat daging mereka terkelupas dari tulang. Eksperimen laboratorium kuman, mereka menciptakan bom pes. Mereka mengisi keramik dengan jutaan kutu yang sudah terinfeksi wabah bubonik, lalu menjatuhkannya di desa-desa Tiongkok. Hasilnya, ribuan orang mati dalam penderitaan, sementara tim unit 731 datang mengenakan APD hanya untuk menghitung berapa cepat wabah itu menyebar. Eksperimen sifilis dan pemerkosaan. Penyakit kelamin diuji dengan cara memaksa tawanan yang terinfeksi untuk memperkosa tawanan lain. Mereka ingin melihat bagaimana penyakit itu merusak sistem reproduksi dari hari ke hari. Ketika Jepang menyerah pada 1945, Shiro Ishii memerintahkan semua saksi mata dibunuh dan fasilitas diledakkan. Dia membawa ribuan slide mikroskop dan dokumen data eksperimennya.
lalu melarikan diri. Logikanya, dia seharusnya dihukum mati di pengadilan Nuremberg versi Asia. Tapi disinilah plot twist yang paling menjijikan terjadi. Amerika Serikat yang sedang bersiap menghadapi perang dingin melawan Uni Soviet menginginkan data unit 731. Mereka tidak mau membuang waktu melakukan eksperimen kejam itu sendiri. Jadi mereka membeli data milik Ishii. Kesepakatannya, berikan semua data penelitianmu kepada militer AIS dan kami akan menjamin kamu serta seluruh timmu tidak akan pernah diadili sebagai penjahat perang. Hasilnya, Shiro Ishii meninggal dengan tenang di tempat tidurnya pada usia 67 tahun. Mantan anggota unit 73 saat lainnya menjadi kepala asosiasi medis, mendirikan perusahaan Green Cross, bahkan menjadi gubernur Tokyo. Keadilan tidak pernah datang bagi para Maruta. Unit 731 adalah bukti bahwa di bawah tekanan perang, sains bisa kehilangan jiwanya dan moralitas bisa dijual demi kepentingan politik. Sejarah ini bukan untuk membuat kita benci, tapi untuk mengingatkan kita bahwa iblis tidak selalu bertanduk. Kadang mereka memakai jas putih dan membawa stetoskop. Seberapa jauh Anda bersedia berkompromi demi keamanan nasional?